Selamat datang kembali di sesi bedah pemikiran kita. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam gagasan George Soros, khususnya dari bab 18 bukunya yang terkenal, The Alchemy of Finance. Ah iya, buku yang fenomenal itu ya? Betul. Judul babnya sendiri sudah provokatif nih, Menuju Bank Sentral Internasional. Ini langsung bikin kita mikir, apa sistem keuangan global yang sering kita anggap bebas ini beneran bisa stabil sendiri? Atau jangan-jangan, ya seperti yang Soros bilang, justru butuh semacam, otoritas pusat gitu, kayak bank sentral tapi levelnya dunia. Nah, itu dia. Fokus kita kali ini memang mau coba pahami diagnosis Soros soal masalah-masalah fundamental yang dia lihat di era 80-an. Mulai dari nilai tukar yang naik turun. Krisis hutang negara berkembang juga kan waktu itu parah banget. Iya, terus harga minyak sampai pasar model internasional. Kita mau lihat kenapa sih dia merasa perlu banget ada reformasi sistemik yang radikal. Yang menarik, dia sendiri ngaku loh kalau soal merancang sistem sempurna itu dia angkat tangan. Tapi, Kalau soal melihat kelemahan sistem yang ada, nah itu dia jagonya, gitu ya. kira-kira begitu klaimnya. Dia merasa bisa mengidentifikasi titik-titik rawan ketidakstabilan bawaan sistem. Oke, mari kita langsung masuk aja deh. Apa sih sebenarnya masalah fundamental yang bikin Soros begitu gelisah sampai menyerukan perubahan besar kayak gini? Apa yang salah menurut dia? Intinya nih, dan ini penting banget buat paham Soros, dia percaya kalau pasar keuangan itu ya, secara inheren nggak stabil. Bawaannya memang begitu. Jadi bukan cuma kadang-kadang aja nggak stabil, tapi emang dasarnya gitu. Iya, dasarnya begitu menurut dia. Tanpa ada aturan main atau intervensi yang jelas buat jaga stabilitas, pasar itu cenderungnya malah makin lama makin nggak stabil. Terus ujung-ujungnya bisa ambruk parah. Kayak depresi besar tahun 30-an gitu ya? Persis, dia sering merujuk ke sana. Pandangan ini nyambungnya ke teori dia yang terkenal itu, refleksivitas. Refleksivitas. Bisa dijelasin sedikit lagi nggak kaitannya gimana? Gini loh, sederhananya, teori refleksivitas itu bilang kalau apa yang dipikirkan atau diharapkan pelaku pasar itu nggak cuma mencerminkan kondisi ekonomi real, tapi juga mempengaruhi kondisi itu sendiri. Jadi ada lingkaran umpan balik. Contohnya? Misalnya nih, kalau banyak orang percaya harga saham bakal naik, mereka kan beli. Nah, aksi beli itu beneran bikin harga naik. Keyakinan awal jadi terbukti kan? Lingkaran ini bisa bikin pasar bergerak makin jauh dari nilai fundamentalnya. Oke, jadi bukan malah mendekati keseimbangan, ya tapi bisa menjauh ya? Betul. Makanya Soros bilang stabilitas itu harus jadi tujuan kebijakan publik yang eksplisit. Nggak bisa diasumsikan pasar bakal stabil sendiri. Harus diusahakan. Paham. Konsep refleksivitas ini kunci ya buat ngerti kenapa dia skeptis banget sama pasar bebas. Oke, kalau gitu mari kita bedah area-area spesifik yang dia anggap bermasalah. Pertama, nilai tukar atau kurs. Ini kan klasik banget ya isunya. Iya, klasik, tapi nggak selesai-selesai masalahnya. Jadi setelah sistem Bretton Woods yang kursnya tetap itu runtuh di awal 70-an kan, dunia pindah ke kurs mengambang bebas. Yang katanya lebih fleksibel dan bisa menyeimbangkan diri itu kan? Nah, itu harapannya. Tapi Soros melihatnya beda. Justru sistem mengambang bebas ini jadi sumber ketidakstabilan baru dan sifatnya kumulatif, numpuk gitu masalahnya. Kok bisa? Bukannya kalau mengambang ya dibiarin aja cari harga pasarnya? Teorinya mungkin gitu, tapi prakteknya kata Soros, pergerakan kurs jadi terlalu liar. Sering nggak nyambung sama fundamental ekonomi. Dia pakai istilah misalignments, ketidakselarasan kurs yang besar dan tahan lama. Contohnya gimana tuh misalignments? Misalnya, dolar AS di awal 80-an itu nilainya melonjak tinggi banget, padahal defisit perdagangan AS lagi gede-gedenya. Kan nggak sinkron tuh. Nah, ketidakselarasan kayak gini nih yang bikin pusing dunia usaha. Pusingnya di mana? Ya bayangin aja Anda mau investasi jangka panjang, bangun pabrik di luar negeri misalnya. Tapi nilai tukar mata uangnya bisa goyang puluhan % dalam setahun. Kalkulasi bisnis jadi susah banget, risikonya tinggi. Ya kebayang. Efek dominonya pasti panjang ya. Selain ganggu investasi, apalagi dampaknya? Soros nunjuk juga ke sentimen proteksionisme yang jadi kuat, khususnya di AS waktu itu. Kalau dolar terlalu kuat, barang impor murah, ekspor susah, ya industri dalam negeri teriak minta proteksi, minta tarif. Jadi malah bisa memicu perang dagang gitu ya? Bisa jadi. Terus yang lebih parah lagi nih, menurut dia, spekulasi di pasar mata uang itu bukannya bantu pasar nemu harga wajar,
malah seringnya memperburuk keadaan. Kok bisa spekulasi memperburuk, bukannya itu bagian dari pasar? Iya, tapi kata Soros, spekulan itu seringnya ikut-ikutan tren aja, herd behavior, atau nebak-nebak bank sentral mau ngapain, bukan fokus ke fundamental jangka panjang. Ini balik lagi ke refleksivitas tadi, ekspektasi spekulatif malah dorong kurs makin jauh dari nilai wajarnya. Rumit juga ya. Tapi kan alternatifnya, kurs tetap kayak Bretton Woods juga gagal kan? Katanya terlalu kaku. Jadi Soros maunya gimana? Negara akhirnya amruk. Tapi kurs mengambang bebas juga bikin volatilitas gila-gilaan. Terus ada solusi tengah nggak? Kayak target zones itu. Dia skeptis juga sama target zones atau zona target kurs, di mana bank sentral coba jaga kurs di rentang tertentu. Mau zona targetnya diumumin atau dirahasiain, kata Soros tetap ada kelemahan mendasar. Apa tuh kelemahannya? Kayaknya kompromi yang oke. Kata Soros nih, kalau zona targetnya diumumin, itu kayak ngasih undangan ke spekulan. Mereka jadi tahu batas atas bawahnya. Nah, mereka bisa tes tuh, coba serang komitmen bank sentral. Risikonya buat spekulan terbatas, tapi kalau berhasil, untungnya gede. Wah, malah jadi sasaran empuk ya. Bisa jadi, satu-satunya cara biar zona target efektif itu kalau bank-bank sentral utama dunia kompak banget, kredibel, dan tindakannya tegas bareng-bareng buat jaga zona itu. Tapi, ya, Soros pesimis itu bisa kejadian secara konsisten. Kepentingan nasional sering menang. Oke, jadi urusan kurs ini memang pelik banget ya. Nggak ada solusi gampang. Kita geser ke isu besar kedua, krisis utang internasional. Terutama negara berkembang di era 80-an itu kan? Betul banget. Ini fokus utama Soros juga. Dia anggap ini contoh lain dari ketidakstabilan sistemik. Dia kritis banget sama pendekatan waktu itu, kayak Baker Plan dari Menkeu AS. Kenapa dia kritis sama Baker Plan? Karena menurut dia itu cuma tambal sulam. Fokusnya kasih utang baru biar negara debitur bisa bayar bunga utang lama dan lakukan reformasi, tapi nggak nyentuh akar masalahnya, tumpukan utang lama yang udah nggak mungkin kebayar. Kasus per kasus aja ditanganinya nggak sistemik. Akar masalah sistemik soal utang ini apa sih maksudnya? Itu lingkaran setan, gini loh, utang numpuk, negara nggak bisa tumbuh karena duitnya habis buat bayar bunga, bukan investasi. Terus warganya sendiri nggak percaya sama ekonomi negaranya, jadi pada lariin modal ke luar negeri, capital flight. Makin parah dong ekonominya ya. Makin parah, kemampuan bayar utang makin turun. Makanya Soros bilang perlu solusi komprehensif. Langkah pertamanya harus beresin dulu utang masa lalu. Bikin garis batas yang jelas, mirip konsep restrukturisasi utang atau pilot di perusahaan lah. Tanpa beresin masa lalu, nggak bisa maju gitu ya. Terus, solusi komprehensif versi Soros itu kayak gimana bayangannya? Dia kan bilang bukan perancang sistem. Dia nggak kasih blueprint detail sih, tapi dia kasih kerangka kasarnya. Pertama, harus ada mekanisme buat nanganin utang lama. Mungkin ya restrukturisasi besar-besaran atau bahkan pengurangan pokok utang. Semacam debt relief gitu ya. Terus, Kedua, harus ada komitmen kredit baru yang cukup. Bukan cuma buat bayar bunga, tapi buat modal investasi biar ekonomi jalan lagi. Ketiga, sistem perbankan di negara kreditur juga harus dijaga. Kan mereka banyak megang utang macet itu. oke, terus apa lagi? Keempat, perlu ada panduan kebijakan buat negara debitur, biar dana baru dipakai bener. Kelima, usaha buat narik lagi modal yang udah lari keluar, plus narik investasi asing baru. Dia muji beberapa proposal lain waktu itu, kayak dari Senator Bradley atau Henry Kaufman, karena dianggap lebih sistemik. Masuk akal sih logikanya, beresin dulu yang lama. Nah, ini menarik nih, dia juga bahas minyak secara spesifik. Kenapa minyak jadi perhatian khusus? Apa idenya? Minyak itu penting karena dua hal. Satu, harganya ngaruh banget ke ekonomi global, ke inflasi, pertumbuhan, macam-macam. Dua, waktu itu pasar minyak dikuasai OPEC, yang menurut Soros juga sumber ketidakstabilan. Nah, di tahun 82, dia pernah usulin skema radikal banget. Apa tuh namanya? Skema stok penyangga internasional untuk minyak. Intinya, bikin kesepakatan baru antara negara importir dan eksportir utama buat gantiin dominasi OPEC. Stok penyangga internasional. Wah, gimana cara kerjanya tuh? Ribet kayaknya. Agak ribet memang. Jadi, pertama, tentukan dulu kisaran harga minyak yang dianggap stabil. Kedua, negara produsen yang ikut dapat kuota produksi. Uniknya, total kuota ini sengaja dibikin lebih tinggi dari konsumsi dunia. Loh kok lebih tinggi? Terus kelebihannya gimana? Nasional. Biar murah nyimpennya, sebagian besar stoknya dibiarin aja di dalam tanah negara produsen. Nggak dipompa dulu. Oh, in-ground storage ya istilahnya.
Terus, fungsinya buat apa stok ini? Buat stabilisasi harga. Kalau harga mau turun di bawah batas bawah, lembaga pengelola beli minyak buat masuk stok, harga jadi ketahan. Kalau harga mau naik di atas batas atas, minyak dari stok, terutama yang di atas tanah, dijual buat ngerem kenaikan. Dananya dari mana buat beli stok itu? Terus kenapa negara produsen mau ikut? Kan produksinya dibatesin. Nah, ini mekanisme duitnya. Negara konsumen, importir, narik pungutan atau pajak gitu dari minyak impor, sebagian besar duit pungutan ini dikasih balik ke negara produsen yang ikut skema sebagai rebate. Dikasih balik? Langsung tunai? Nggak langsung tunai, duit rebate itu masuk ke rekening khusus atas nama negara produsen di IMF, tapi diblokir. Rekening diblokir di IMF. Buat apa dong? Ada dua gunanya. Pertama, negara produsen bisa pakai dana itu buat bayar utang luar negerinya. Ini langsung nyambungin skema minyak sama solusi krisis utang. Kedua, saldo di rekening itu bisa jadi jaminan buat dapat kredit baru. Wow, jadi satu skema bisa nyelesain 3 masalah ya. Harga minyak, utang, sama akses kredit baru. Keren sih idenya. Tapi implementasinya pasti susah banget. Dia ngaku juga kok, negosiasi kuota antar produsen, nentuin mekanisme harga yang pas, itu tantangan besarnya. Iya, kebayang rumitnya. Bener-bener rekayasa sistem global ya. Nah, satu lagi nih area yang tadi disebut, pasar modal internasional. Ini menarik karena pandangan Soros kayaknya beda sama orang kebanyakan waktu itu kan? Betul banget. Ini lagi-lagi nunjukin cara pikir Soros yang sering kontrarian, melawan arus. Waktu banyak orang seneng pasar modal makin global, saham, obligasi, gampang diperdagangkan antar negara. Soros malah waspada gitu ya. Padahal kan katanya itu bagus buat efisiensi. Justru itu, dia ngelihat pertumbuhan pesat pasar modal internasional itu sebagai ekses lain, gelembung baru. Mirip kayak ledakan pinjaman bank di tahun 70-an yang ujungnya bikin krisis utang 80-an. Jadi dia ngelihat pola berulang ya. Khawatirnya apa sih soal pasar modal global ini? Dia yakin ada kelemahan mendasar di situ, yang nanti bakal kebongkar dan bikin masalah. Meskipun di bab ini dia nggak detail banget. Intinya dia khawatir sama arus modal spekulatif, hot money itu loh. Yang bisa pindah cepet banget antar negara itu kan? Jangka pendek bukan analisis fundamental. Nah ini bisa perkuat bias pasar, balik lagi ke refleksivitas, dan bikin gelembung aset, entah saham atau properti, di satu negara. Terus kalau pecah, ya krisis. Dia lihat ini sebagai faktor lain yang bikin ketidakseimbangan global bukan malah menyeimbangkan. Semacam peringatan dini lah. Oke, jadi rangkulannya nih, kurs liar, utang mencekik, minyak bergejolak, pasar modal juga berpotensi bahaya. Dengan semua masalah yang nyambung ini, arah solusinya Soros gimana? Apa benar mengerucut ke Bank Sentral Internasional itu? Iya, dia konsisten banget di bab ini, mendorong pendekatan yang sistemik, yang komprehensif, nggak mau tambal sulam. Meskipun dia selalu bilang nggak bisa rancang sistem sempurna. Karena pemahaman manusia terbatas itu ya. Betul, tapi dia sangat menekankan perlunya ada semacam pengawasan internasional yang terkoordinasi dan kuat. Dan institusi ini ya bisa jadi fungsinya mirip Bank Sentral Internasional. Tugasnya ya buat coba kelola atau paling nggak ngeredam ketidakstabilan pasar global tadi. Idealnya, lembaga ini bisa nanganin isu kurs, utang, harga komoditas, arus modal secara bersamaan dalam satu kerangka. Dia juga bedain antara penyesuaian kebijakan, Kayak naikin suku bunga gitu ya? iya, langkah jangka pendek negara, itu beda sama reformasi sistemik, yaitu ngubah aturan main fundamental sistem globalnya. Kata Soros, dua-duanya perlu, tapi reformasi sistemik itu fondasinya. Bahkan sampai nyinggung mata uang internasional segala, wah ini lebih radikal lagi kayaknya. Apa alasannya? Itu kayak kelanjutan logis aja dari pikirannya soal ketidakstabilan akibat persaingan mata uang nasional. Waktu itu kan yen Jepang mulai dianggap bisa nyaingi dolar AS. Transisi kayak gitu biasanya bikin guncangan ya. Nah, itu dia. Kayak pas dolar gantiin pound sterling dulu, prosesnya kan penuh gejolak. Menurut Soros, kalau ada satu mata uang internasional yang netral, nggak terikat ke negara manapun, itu bisa bantu ngurangin guncangan transisi. Plus, ini penting, mata uang internasional itu bisa maksa negara yang mata uangnya jadi cadangan dunia, kayak AS, buat lebih disiplin. Nggak bisa seenaknya biayain defisit dengan cetak uang atau ngutang pakai mata uangnya sendiri. Jadi harus hidup sesuai kemampuan gitu ya, kayak negara lain. Tapi, Tapi, Soros realistis juga. Dia nanya, apa iya negara kuat kayak AS mau terima disiplin kayak gitu? Mau lepasin sebagian kedaulatan moneternya demi sistem global?
Nah, ini nyambungin reformasi sistemik sama politik domestik dan kedaulatan negara. Ini jadi pertanyaan penting nih. Bikin institusi global, kayak Bank Sentral Internasional, apalagi mata uang dunia, kan pasti super kompleks, penuh tantangan politik, teknis. Apa nggak ada paradoks di sini? Kan teori refleksivitas Soros sendiri bilang pemahaman manusia itu nggak sempurna. Kok kita bisa rancang sistem serumit itu dan berharap berhasil? Nah, Anda nangkap inti dari apa yang Soros sebut paradoks reformasi sistemik. Dia sadar banget soal ini. Makanya, argumen dia bukan buat bikin sistem yang sempurna atau permanen. Kata dia, nyari solusi final yang abadi itu ilusi. Malah disebutnya tipuan ya? Iya, tipuan pikiran. Malah kayak memeluk ide kematian katanya. Karena cuma kematian yang final. Jadi pendekatannya harus realistis. Kita usahakan solusi yang kita tahu nggak sempurna dan sementara, tapi cukuplah buat atasi masalah mendesak saat ini dan mencegah keruntuhan total. Contohnya Bretton Woods tadi ya? Betul, Bretton Woods kan banyak cacatnya, akhirnya runtuh juga. Tapi selama seperempat abad, sistem itu kasih kerangka stabil yang bikin ekonomi dunia maju pesat pasca perang. Jadi tujuannya bukan kesempurnaan, tapi perbaikan bertahap, dan yang paling penting mencegah keruntuhan. Kita harus terima kalau kelemahan itu pasti ada. Kuncinya, bisa nggak kita kenali kelemahan itu pas muncul, terus punya kemauan politik buat ngatasinya? Di sisi lain, ada juga kritik soal Soros sendiri. Dia kan kayaknya nggak terlalu suka sama birokrasi yang kaku ya. Kok malah usulin bikin institusi internasional baru yang pasti bakal birokratis banget? Dilema ini dia akui juga. Bahaya osifikasi birokrasi, jadi kaku dan lamban, itu nyata. Tapi dia coba bandingkan sama pengalamannya lihat Bank Sentral Nasional. Meskipun sering dikritik birokratis, tapi pas krisis. Mereka bisa gerak cepat juga ya? Nah itu poinnya. Dia kasih contoh Bank of England tahun 74 yang bikin operasi sekoci buat selamatin bank-bank kecil, atau The Fed tahun 82 pas nangani krisis utang Meksiko biar nggak nyebar. Kata Soros, kuncinya kinerja bank sentral itu bisa dievaluasi, kegagalannya bisa ditunjuk, ada akuntabilitasnya. Jadi ada semacam mekanisme disiplin gitu ya? Iya, meskipun nggak sempurna, dia berharap badan pengawas internasional yang dia usulkan bisa dirancang biar tetap dinamis, bisa belajar dari kesalahan, walaupun resiko jadi kaku itu tetap ada. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa nih intisari yang bisa kita ambil? Terutama buat Anda pendengar kami. Kita udah lihat diagnosis Soros soal ketidakstabilan keuangan internasional dan seruannya buat reformasi radikal, bahkan mungkin ke arah bank sentral atau mata uang global. Saya kira ada beberapa poin penting ya. Pertama, ide dasarnya. Jangan anggap pasar keuangan global itu bakal stabil dengan sendirinya. Itu menantang banyak teori ekonomi loh. Kedua, konsekuensinya, ya perlu manajemen sistemik yang proaktif dan terkoordinasi antar negara kalau mau cegah krisis berulang. Ketiga, jangan cari solusi sempurna, fokus pada perbaikan bertahap aja sambil tetap waspada. Nah, ini membawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Soros nulis ini kan di pertengahan 80-an, udah puluhan tahun lalu. Tapi coba lihat isu ekonomi global sekarang. Perang kurs, utang negara berkembang, bahkan negara maju juga. Harga komoditas naik turun gila-gilaan. Arus modal triliunan dolar yang susah diatur. Mirip banget kan masalahnya? Masih sangat relevan ya. Iya kan? Pertanyaannya, dengan ekonomi global yang makin terhubung, makin kompleks, mungkin juga makin rapuh dibanding zaman Soros nulis, apakah kebutuhan akan tata kelola keuangan internasional yang lebih terkoordinasi dan efektif, bahkan mungkin lebih kuat dari yang ada sekarang, kayak IMF, itu terasa lebih mendesak atau malah kurang relevan? Dan kalau memang lebih mendesak, kayak gimana bentuknya yang realistis di abad ke-21 ini? Mengingat politik antar negara juga nggak gampang. Nah, itu dia. Pertanyaan besar yang mungkin jawabannya nggak mudah, tapi penting buat terus kita pikirkan bersama.